Konten ini disponsori oleh tada, nggak ada, belum ada sponsornya Fajar, jadi jangan norak, oke? Kalau misalkan mau ada sponsornya, semoga cepat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, oke teman-teman? Mohon bantuannya, seperti biasa di konten BMW Biawa menyembah wastafel. Nah, hari ini saya akan memberikan konten mengenai tips gimana caranya menghemat bahan bakar buat para pengguna E36 318i, nggak cuman buat Beamers. Kayaknya ini bisa dipergunakan untuk pengguna mobil yang lainnya, tapi ada beberapa part khusus yang kayaknya hanya bisa dipergunakan oleh BMW E36. So, as usual, before we go to the content, bumper dulu. Biawa ngambek, dia nggak mau di starter. Mau di starter tapi rada batuk-batuk, sepertinya ada masalah sedikit dengan airflow meternya, sehingga ini hari Minggu, besok saya berencana untuk bawa ke bengkel. Hopefully dia tidak apa-apa, ya kan? Mungkin airflow-nya butuh dikalibrasi sedikit. Tapi sebelum itu ada beberapa tips yang bisa saya berikan supaya teman-teman yang menggunakan E36 318i bisa jadi lebih hemat kalau mengonsumsi bensin. Tapi perlu dicatat bahwa umumnya orang beli BMW bukan karena bensinnya loh ya. Orang beli BMW itu umumnya karena performanya, karena handlingnya, karena tampilannya, mungkin karena teknologi dan segala macam. Jarang sekali ada yang beli BMW bahkan di 36 318i jarang karena bensinnya. Jarang kali ada, tapi jarang. Mungkin saya adalah salah satunya. Tapi apakah mustahil untuk menghemat bahan bakar bensin, menghemat bahan bakarnya supaya jadi lebih irit? Tentu tidak mustahil. Tetap bisa, ada beberapa poin. Poin pertama, saya nyontek. Yang pertama adalah pergunakan bahan bakar dengan oktan tinggi. Nggak cuma buat BMW, tapi seluruh mobil menggunakan bahan bakar yang oktannya tinggi, lebih tinggi, tentu lebih baik. Nah, khusus buat BMW E36 318 keluaran 97, minimal pakai Pertalite. Nih referensinya nih ya, E36 318i kan keluaran tahun 97 nih, ada 97 ke bawah juga ada. BMW menyarankan supaya mobil-mobil ini diberi bensin dengan oktan minimal 89. Lah, kalau tahun 97 ke bawah itu yang oktannya segitu, itu adalah premix. Nah, sekarang kan udah nggak ada premix. Adanya Pertalite minimal 89, dan Pertalite itu udah 90. Jadi cukup untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar buat E36 318i. Mau Pertamax, wah monggo, pasti lebih baik. Pertamax Plus boleh, tentu lebih baik. Premium boleh. Kalau nggak mau BMW-nya ngadat dan asma juga nggak apa-apa, silakan ya kan. Karena semakin tinggi oktan sebetulnya bukan semakin hemat, tapi tenaganya semakin optimal, semakin efisien, dan penggunaannya kepada mesin juga jadi lebih ramah gitu loh. Jadi nggak gampang ngelitik, nggak gampang aus ya kan. Poin kedua, tips kedua supaya konsumsi bensin makin hemat adalah sekolahin kakinya. Lagi-lagi poin kedua ini nggak cuma bisa diterapkan di BMW aja, tapi di semua mobil. Sekolahin kaki itu bahasa gampangnya gimana ya? Jangan suka geber-geber itu. Habis itu kita juga harus tahu kapan mulai pindah gigi, dan saat pindah gigi jangan digeber seperti itu. Jadi banyak sekali pemula-pemula dalam tanda kurung termasuk saya yang kurang bisa mengatur performa kaki. Harus saya akui itu. Pemula-pemula pemilik mobil atau pemula yang baru bisa nyetir mobil itu seringkali kurang bisa ngukur nih RPM-nya, karena kaitannya kan dengan RPM. Semakin tinggi RPM, of course tentu semakin tinggi konsumsi bahan bakar. Jadi untuk spesifiknya saya nggak akan jelasin lebih jauh masalah teknis, tapi kurangin itu yang namanya blayer lah. Apa sih geber mesin, kemudian di gigi rendah, kemudian sampai digas hingga RPM tinggi, itu juga menggunakan bahan bakar yang lumayan banyak. Nah, tips nomor 3 ini buat yang pakai E36 318, 320, 323. Kalau nggak salah 5 series sama 7 series kayaknya juga ada.
Untuk menghemat bahan bakar adalah perhatikan consumption meternya di bawahnya ini. Apa sih namanya? RPM-nya. Itu kan ada angka tuh, ada tulisan L per 100 km. Kenapa sih ada angka ini? Supaya penggunanya bisa ngukur rata-rata konsumsi bahan bakar saat itu, yang saat dikendarai, itu berapa? Ada angka 10, 20, 30. Tips dari saya, misalkan nih kalian mau menghemat sehemat mungkin, usahakan jarumnya saat apa sih namanya, saat nyala itu berada di bawah 10 liter per 100 km. Sebetulnya agak mustahil karena misalkan kita baru nyalain, kemudian kita baru jalan gigi 1, gigi 2, itu pasti di angka 30, pasti di angka 20. Tapi misalkan kalian masuk tol gitu ya, kita masuk tol, jalannya stabil, udah di gigi 4, di gigi 5, itu RPM-nya relatif rendah tuh, relatif di 2000, di 3000, mungkin di bawah 3000. Biasanya itu berapa liter per 100 km-nya itu sudah di bawah 10. Itulah alasan mengapa selalu penggunaan dalam kota itu jauh lebih boros daripada penggunaan jalan tol. Kenapa? Karena penggunaan jalan tol itu pasti giginya tinggi tapi RPM-nya relatif rendah, ya kan? Hal tersebut berkaitan dengan tips nomor 4. Tips nomor 4 untuk menghemat bensin supaya bisa lebih irit di E36318 adalah, sebentar saya nyontek, adalah usahakan gigi tinggi, RPM rendah. Tapi kalau kecepatan rendah kan nggak mungkin ya, gigi 4 10 km kan nggak mungkin. Poinnya dari tips nomor 4 adalah secepat mungkin menuju puncak. Enggak. Secepat mungkin menuju energi puncak, tenaga puncaknya. Jadi kan kalau misalkan gigi 1 di RPM 3 itu udah harus ganti gigi, kayak gitu. Gigi 2 masuk RPM 3 ganti gigi. Kenapa? Karena di RPM 3000 itu biasanya tenaganya udah mentok tuh di situ. Jadi gigi 1 RPM 3000 itu berapa ya? Kayak 20 atau 30 km. Sorry, saya agak lupa terkait teknisnya masalah ini. Cuman poin nomor 4 adalah secepat mungkin sentuh energi atau sentuh tenaga puncaknya, lantas kemudian segera giginya dinaikkan ke yang lebih tinggi. Oke? Tips nomor 5 adalah perhatikan kondisi spare part. Nah, ini sebetulnya nggak terlalu berpengaruh banyak, tapi kalau misalkan spare partnya banyak yang banyak yang bermasalah, lama-lama kerasa juga. Spare partnya yang dimaksud di sini adalah, sepengalaman saya, misalkan pertama airflow-nya. Ini seperti kondisi si biawak ini yang airflow-nya lagi batuk-batuk nih. Harus sering-sering dikalibrasi. Bahasanya dikalibrasi, disetel ulang lah, seperti itu. Sering-sering di tune up. Memastikan kondisinya prima, nggak batuk-batuk. Atau spare part seperti exhaust misalkan. Karena banyak sekali exhaust yang dalam kondisi nggak ada resonator. Resonator itu bahasa mudahnya apa ya? Kendangan. Ya, itulah pokoknya ya. Kenapa? Resonator itu sebetulnya tidak membantu untuk, tidak terlalu signifikan ngebantu bensin supaya lebih hemat. Tapi resonator itu membantu supaya tenaga tersalurkan jadi lebih efisien, lebih apa ya istilahnya ya, lebih masuk lah tenaganya, seperti itu, sehingga tidak terbuang secara percuma. Karena kalau tanpa resonator kan kebuang langsung tuh, tidak diputar kembali ke ke exhaustnya. Salah nggak sih saya nerangnya? Anyway, tips nomor 6 adalah minimalisir modifikasi yang nggak perlu. Tapi saya paham, saya ngerti kalau banyak bimmers yang menyukai modifikasi seperti diceperin lah, digedein lah velgnya, dan segala macam. Fine, that's fine. Tapi sedikit banyak modifikasi tersebut akan mempengaruhi konsumsi bahan bakar, yang mana artinya, kesimpulannya, kalian misalkan sudah berdedikasi untuk memodifikasi, kalian jangan protes masalah konsumsi bahan bakar. Seperti yang saya di awal tadi bilang, kalian pemilik BMW sejatinya itu nggak perlu concern masalah bahan bakar. Orang yang sudah beli BMW biasanya orang yang sudah tidak bermasalah dengan konsumsi bahan bakar. Back to modification,
ban dengan profil gede, kemudian kalau diceperin itu kan biasanya kondisinya kayak gini ya bannya. Nah, kalau ban cuma nekan di sini aja, artinya ada beban yang bebannya tuh di sini aja, bannya tuh di dalam aja. Jadi selain traksinya itu lebih gede karena profil bannya lebar, beban juga semakin gede buat ban tersebut. Fine, kalau misalkan kalian suka dan berdedikasi secara dana dan mental untuk itu fine, tapi meminimalisir modifikasi adalah hal yang cukup bijak untuk menghemat bahan bakar. Di beberapa sumber saya bilang nggak signifikan sih, paling cuma 5% dari penggunaan bahan bakar. Tapi 100.000 bensin misalkan kita bisa berhemat 5.000 kan ya cuan lah ya. Tips selanjutnya adalah jangan dipakai. Simpel kan? Kalau mau hemat bahan bakar ya jangan dipakai. Beres. Nggak akan kemana-mana. Itu bisa 1 liter. Enggak sih. Jangan dipakai. Oke. Sekian tips ngawur dari saya. Alright. Nah, itu tips dari saya. Misalkan ada tips lagi, silakan masukin di komen. So, Fajar Radiansyah, peace out now.